kendala regulasi harus kita sederhanakan, harus kita potong, harus kita pangkas. Pemerintah akan mengajak DPR untuk menerbitkan 2 undang-undang besar. Yang pertama, Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja. Yang kedua, Undang-Undang Pemberdayaan UMKM. Masing-masing undang-undang tersebut akan menjadi Omnibus Law, yaitu satu undang-undang yang sekaligus merevisi beberapa undang-undang, bahkan puluhan undang-undang. Puluhan undang-undang yang menghambat penciptaan lapangan kerja langsung direvisi sekaligus. Puluhan undang-undang yang menghambat pengembangan UMKM juga akan langsung direvisi sekaligus. DPR bersama pemerintah baru saja menetapkan daftar program legislasi nasional rancangan undang-undang tahun 2020-2024. Terdapat 248 RUU yang masuk dalam daftar program legislasi nasional dan 50 RUU yang menjadi rancangan undang-undang prioritas tahun 2020. Terkait dengan rancangan undang-undang yang dikategorikan sebagai Omnibus Law, yang merupakan hal baru bukan hanya bagi DPR maupun juga bagi pemerintah, diperlukan pembahasan yang komprehensif dan waktu yang cukup sehingga dapat menghasilkan produk legislasi yang solid dan berkualitas. Sampai masa sidang ini ditutup, kami belum menerima surpres dari pemerintah atau dari presiden. Karenanya kemungkinan surpres itu akan dikirimkan pada masa sidang selanjutnya, yaitu pada bulan Januari. Nah, kalau kemudian kami belum menerima, tentu saja kami tidak bisa kemudian membahas atau kemudian melihat apa yang kemudian menjadi rencana dari pemerintah dalam Omnibus Law yang nanti akan diusulkan. Melanjutkan pembahasan mengenai Omnibus Law. Hari ini saya minta agar RUU-nya, naskahnya selesai dalam minggu ini, yang pertama. Yang kedua, kita mentargetkan Omnibus Law ini selesai sebelum 100 hari kerja. Target kita harus selesai, sehingga saya minta ada time frame yang jelas. Kemudian kalau ada persoalan-persoalan yang ada segera disampaikan sehingga kita bisa menyelesaikan. Maksimal minggu depan kita akan mengajukan kepada DPR yang namanya Omnibus Law. Ada 79 undang-undang yang akan kita revisi sekaligus, yang di dalamnya ada 1.244 pasal yang akan direvisi. Dan kita harapkan, saya sudah sampaikan pada DPR, mohon agar ini bisa diselesaikan maksimal 100 hari. Ini kerja yang cepat sekali kalau ini jadi. Saya akan angkat jempol saya akan saya angkat 2 jempol kalau DPR bisa menyelesaikan ini dalam 100 hari. Antara pemerintah dengan DPR nantinya kalau draft tersebut sudah diterima DPR untuk bisa mensosialisasikan draft Omnibus Law ini sebaik-baiknya kepada tentu saja stakeholder dan pihak-pihak terkait yang ada dalam pembahasan Omnibus Law tersebut.
kita membahas mekanisme dan saya menyampaikan kepada Ibu Ketua DPR sebagai konsultasi bahwa draftnya sudah selesai dengan ratas kemarin, maka kita bahas mengenai langkah-langkah mekanisme selanjutnya. Disampaikan bahwa akan terdiri dari 15 bab dan 174 pasal. Nantinya akan saya jalankan melalui mekanisme yang ada di DPR, apakah itu melalui Balek ataukah itu nanti bisa melalui Pansus, karena melibatkan 7 komisi terkait dalam pembahasan 11 klaster yang terdiri dari 15 bab 174 pasal. Judulnya adalah Cipta Kerja, singkatannya Ciptaker. Jadi tadi arahan Ibu Ketua DPR jangan dipleset-plesetin. Pemerintah menyerahkan kepada DPR untuk diproses sesuai dengan mekanisme yang ada di DPR. Dan di dalam rapat paripurna pada tanggal 2 April 2020 yang mana secara resmi nanti kami akan bacakan, dan selanjutnya juga kami akan membacakan surat-surat yang berkaitan, surat Presiden tadi nomor 1 tahun 2020 Perpu, serta adanya persetujuan terhadap surat, yaitu surat Presiden yang bergaris miring R06 tanggal 7 Februari 2020 dan rancangan undang-undang tentang Cipta Kerja yang telah dibahas di dalam rapat konsultasi pengganti BAMUS pada tanggal 1 April 2020, serta hal-hal pembahasan yang telah disepakati untuk diteruskan ke tingkat badan legislasi. Bahwa sesungguhnya DPR sebagai perwakilan rakyat mendengarkan betul bagaimana situasi rakyat hari ini. Rakyat dihantui oleh rasa ketakutan oleh mewabahnya virus corona. Kedua, juga dihantui oleh karena usaha mereka juga terhambat oleh situasi saat ini. Oleh karena itu, sekali lagi, kami dengan rasa hormat kepada usul inisiatif yang lainnya, apakah tidak lebih baik jika kemudian kita fokus saja dalam masa sidang ini untuk menangani virus corona? Apa Pak Beni? Pak Beni tinggal bilang sepakat. Ya. Saya pimpinan dan Bapak Ibu anggota. Ntar Pak Beni, ini masalah pendapat mini fraksi. Ya tadi sebelum itu saya menginterupsi. Kalau sebelumnya nanti. Cuman alat ini yang tidak bisa. Jadi ya Mas. Ya saya tekan-tekan ini tidak bisa. Masa saya dipersalahkan? Nah Pak Beni, Tadi saya sudah angkat tangan, Pak Ketua nggak lihat saya. ya saya lihat Pak Beni. Ya, tapi lihat tapi nggak kasih kesempatan. Kami mengusulkan untuk ditanggapi dan diputuskan. Yang kami usulkan adalah mohon siang ini rapat paripurna hanya membahas dan memutuskan soal tata tertib yang akan menjadi rule of the game rapat-rapat kita selanjutnya. Kita kalau bisa, Dewan dan pemerintah pada saat ini fokus pada agenda untuk mencegah COVID-19 ini. Soal agenda pembahasan rancangan undang-undang kita tunda dulu. Ini yang tadi kami sampaikan untuk mohon tanggapan dan mohon kita bahas dan kita putuskan. Kan tidak enak pimpinan, di tengah-tengah COVID rakyat kita susah. Belum mengatasi COVID, untuk makan aja susah. Saat ini Pak, kok tiba-tiba kita ngomong soal Omnibus Law lah, soal undang-undang Mahkamah Konstitusi lah. Tunda dululah itu. Sebelum
sebelum tadi kita menanggapi substansi yang disampaikan pemerintah, justru kita kan belum dapat ini materinya. Oleh karena itu, kalau materinya saja belum dapat, fraksi Partai Demokrat buat catatan dan meminta agar jadwal-jadwal yang tadi kita sudah sepakati, kita tunda dulu. Supaya kita punya kesempatan membacanya, mempelajarinya, dan memberikan pandangan sesuai fraksi-fraksi. Itu pertama. Yang kedua, ingin saya sampaikan untuk menanggapi ini, bahwa saya kira belum tepat saatnya untuk kita bicara ini. Karena dalam suasana pandemi yang meminta perhatian kita sangat serius, terutama dari pemerintah dan kita semua, maka saya kira perhatian dan energi kita, baiklah kita tumpahkan soal menghadapi ini dulu, bukan membahas undang-undang ini. Terkait dengan pembahasan Omnibus Cipta Kerja untuk klaster ketenagakerjaan, kami akan meminta kepada Balek untuk menunda pembahasannya sehingga bisa menunggu aspirasi atau kemudian berdiskusi dengan masyarakat terkait dengan klaster tenaga kerjaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang baik ini, saya ingin menyampaikan tentang Omnibus Law, tentang rancangan Undang-Undang Cipta Kerja yang sekarang ini sudah berada di DPR. Kemarin pemerintah telah menyampaikan kepada DPR, dan saya juga mendengar Ketua DPR sudah menyampaikan kepada masyarakat bahwa klaster ketenagakerjaan dalam RUU Cipta Kerja ini pembahasannya ditunda. Ini sesuai dengan keinginan pemerintah. Hal ini juga untuk memberikan kesempatan kepada kita untuk mendalami lagi substansi dari pasal-pasal yang terkait dan juga untuk mendapatkan masukan-masukan dari para pemangku kepentingan. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, lewat parlemen juga Partai Demokrat menolak juga soal RUU Omnibus Law Cipta Kerja ya, Mas Agus ya? Iya. Nah, itu seperti apa? Itu kenapa sampai kemudian tidak mau ikut dalam pembahasannya juga? Yang jelas, sekali lagi, kita tidak ingin di saat kita sedang menghadapi krisis ini, kemudian ada agenda-agenda yang masuk dan kita menjadi tidak fokus untuk menghadapi krisis. Dan kemudian kita juga harus lebih membahas lebih dalam lagi bahwa ternyata substansi-substansinya itu masih belum sepenuhnya diterima oleh masyarakat kita. Ada banyak kalangan, termasuk serikat pekerja kita, yang merasa ini tidak fair. Ya. Nah, memang masih banyak substansi di rancangan Omnibus Law ini yang masih bisa kita kritisi. Itulah mengapa kita anggap bisa kita uji lagi dan kita pertimbangkan lebih lanjut. Oke. Revisi 88 undang-undang ini yang ada 1194 pasal itu bukan hal yang sangat sederhana. Pilihnya Pak, tidak boleh ada pasal titipan, tidak ada boleh ada pasal siluman. Kalau ada yang salah ketik, salah, hapus saja itu nanti. Kita tidak ingin peraturan-peraturan itu malah kita perlu. Intinya saya ingin buruh bangkit, buruh sejahtera Indonesia maju. Sampai per hari ini kita berhasil menekan mereka, teman-teman di sana, untuk tidak dulu membahas ini. Nah, oleh karena itu, melengkapi lagi tadi yang disampaikan Pak Bambang, kalau boleh juga sudah sampai bisa memasukkan tim yang akan kita pakai kalau seandainya kita harus bertempur pada opsi kedua. Teman-teman bisa
bersama-sama dengan fraksi Partai Demokrat untuk bikin tim kita untuk punya argumentasi itu. Dan kalau kami yang di depan nanti pada isu-isu tertentu kita bisa mengikuti, tidak ada yang lepas satupun dari pembahasan itu. Dan jika belum pas di kita, tentu fraksi Partai Demokrat akan menyampaikan minta pending lagi, tunda lagi, dan seterusnya sampai perjuangan kita semua kita dapatkan. Saudara pimpinan Badan Legislasi, para anggota Dewan, para menteri beserta jajaran serta hadirin yang kami hormati. Berdasarkan argumentasi dan catatan penting di atas, maka izinkan kami, fraksi Partai Demokrat, menyatakan menolak rancangan undang-undang tentang Cipta Kerja ini. Pertama, fraksi Partai Demokrat berpendapat RUU Cipta Kerja ini tidak memiliki nilai urgensi dan kegentingan yang memaksa di tengah krisis pandemi ini. Kedua, RUU Cipta Kerja ini membahas secara luas beberapa perubahan undang-undang sekaligus yang kita sebut dengan Omnibus Law. Karena besarnya implikasi dari perubahan tersebut, maka perlu dicermati satu persatu, hati-hati dan lebih mendalam, terutama terkait hal-hal yang fundamental, yang menyangkut kepentingan masyarakat luas. Tentu tidak bijak jika kita memaksakan proses perumusan aturan perundang-undangan yang sedemikian kompleks ini secara terburu-buru. Ketiga, harapan ini berpihak pada kepentingan buruh dengan menghasilkan lapangan kerja baru, job creation, tetapi RUU ini justru berpotensi memberangus hak-hak buruh di tanah air. Sejumlah pemangkasan aturan perizinan, penanaman modal, ketenaga kerjaan dan lain-lain yang diatasnamakan sebagai bentuk reformasi birokrasi dan peningkatan efektivitas tata kelola pemerintahan, menurut kami justru berpotensi menjadi hambatan bagi hadirnya pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan. Keempat, RUU Ciptaker kami pandang telah mencerminkan bergesernya semangat ekonomi Pancasila ke arah ekonomi kapitalistik dan neoliberalistik. Kelima, menurut kami, selain cacat substansi ini, RUU Ciptaker ini juga cacat prosedur. Fraksi Partai Demokrat menilai proses pembahasan hal-hal krusial dalam RUU Ciptaker ini kurang transparan dan kurang akuntabel. Sekali lagi, kami mohon kepada seluruh rekan-rekan fraksi dan perwakilan pemerintah untuk bersama-sama mempertimbangkan kembali argumentasi dan catatan kami tadi. Kami mengajak agar seluruh fraksi menunda pengambilan keputusan pembicaraan tingkat 1 pada malam hari ini. Pak Ketua, Berkenaan dengan hal-hal yang telah kita sepakati di dalam rapat paripurna ini. Sebentar, Pak Beni. Ini Pak, Saya tadi sudah berikan kepada fraksi Demokrat. bukan, ini sebelum dilanjutkan Pak Ketua. Nanti Pak Beni, setelah Tolong Pak Ketua, sebelum dilanjutkan kami dikasih kesempatan. saya sudah berikan kesempatan Pak Beni. Tolong Pak Ketua. Nanti Pak Beni, saya sudah beri kesempatan. Ketua tadi sudah ambil keputusan. Ya. Setelah itu nanti pemerintah. Kami ingin menyampaikan. Makanya nanti setelah pandangan dari pemerintah saya berikan kepada Pak Ketua. Sebelum pemerintah dikasih kesempatan. Saya mengatur kami posisi. dulu. Tidak. Kami dulu. Kami persilakan kepada pemerintah. Tolong Pak Ketua. Pak Beni. Baca pasal ini. Baca ini. Saya baca. Pak Beni pakai yang lama itu. Pak Ketua, ada ini Pak. Pak Beni, saya minta Anda nanti bisa dikeluarkan dari ruang paripurna. Kalau Anda tidak mengikuti aturan mekanisme. Juga. Dengar dong. Dengarkan ini. Saya minta interupsi Anda nanti setelah. Saya interupsi. Tidak, saya ngatur di dalam rapat. Tolong saya diinterupsi. Baik, Bapak Ibu sekalian. Pak Ketua. Interupsi akan kita terima setelah pandangan dari pemerintah. Pak Ketua, sebelum pemerintah yang sangat saya banggakan dan hormati, kami dikasih kesempatan. Saya sudah 1 menit. Tidak, Pak Beni. Saya ngatur dalam kesempatan 1 menit. Tidak.
1 menit. Silakan kepada pemerintah untuk menyampaikan pandangan. Nanti setelah pemerintah baru. Kalau demikian maka kami fraksi Demokrat menyatakan walk out dan tidak bertanggung jawab. Thank you.